Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepada Allah kita memuji, meminta pertolongan serta ampunan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan-keburukan jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejelekan-kejelekan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk atas seseorang, fala mudillalah, maka tak seorang pun mampu menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberikan petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan di muka bumi ini yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat dan umat yang istiqamah mengikuti jalan sunnahnya hingga hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya berwasiat kepada saya pribadi dan kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Patuh dan tunduklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang utama. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan ucapkanlah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, patuh dan tunduklah kepada Tuhan kalian. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dari jiwa yang satu Allah ciptakan pasangan, dari keduanya Allah kembangbiakkan laki-laki perempuan yang sangat banyak. Wattaqullah, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan tunduklah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan namanya yang mulia kalian saling meminta, dan jagalah tali persaudaraan di antara kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ucapkanlah ucapan yang baik. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Amma ba'd, adapun setelah itu, sebaik-baiknya ucapan, sebaik-baiknya kalam adalah kalamullah Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baiknya bimbingan adalah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jeleknya perkara dalam urusan agama ini perkara yang diada-adakan, yang tidak ada tuntunan dalam Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Dan setiap amalan yang tidak ada tuntunan dalam Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman ulama yang soleh, itu bisa sesat dan menyesatkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang begitu banyak, nikmat yang tidak terhingga. Salah satu di antaranya adalah nikmat diturunkannya air hujan. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita lihat di berbagai daerah, sebagian daerah gersang melanda. Ketika Allah turunkan hujan, masya Allah, semuanya bertumbuh dengan baik.
sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak sedikit di antara mereka yang salah dalam memahami turunnya hujan, menganggap hujan ini bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan untuk berdoa Allahumma shayyiban nafi'an. Ini di antara adab ketika hujan turun. Sebagian di antara mereka mencela, hujan lagi, turun hujan. Hujan ini buat macet, hujan ini bikin basah, hujan ini merusak agenda saya. Kalimat-kalimat seperti ini yang mengantarkan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah bagi orang beriman, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan yang kau turunkan ini memberikan manfaat. Ketika hujan reda, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk berdoa, mutirna bi fadlillahi wa rahmatik. Hujan turun kepada kita dengan karunia dan rahmatnya. Masya Allah, begitu indahnya ketika lisan kita dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, sehingga kalimat yang keluar dari lisan kita adalah qala Allah qala Rasul. Dia ketika yang menyampaikan adalah qala Allah qala Rasul, sami'na wa ata'na, meskipun melalui lisan orang-orang di sekitar kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sekali-kali kita mencela hujan. Sebagian orang merasa dirugikan ketika musim hujan tiba, terutama mereka yang aktivitasnya dilakukan pada cuaca yang cerah. Memang benar, tidak semua apa yang terjadi dalam kondisi kita sesuai dengan kehendak kita. Ketika sesuatu itu sesuai dengan kehendak kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan nikmat dan nikmat itu sesuai dengan kehendak kita, Rasulullah mengajarkan dengan kalimat alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna seluruh amal soleh seorang hamba. Namun ketika kondisi atau keadaan atau kita mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita, diperintahkan untuk tetap memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dengan segala kondisi dan keadaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hati bisa saja sedih ketika turunnya hujan. Namun di sana ladang pahala begitu banyaknya yang Allah berikan kepada kita. Kita jaga lisan kita agar tidak berkata kotor. Kita jaga lisan kita agar tidak berkeluh kesah. Seharusnya kita bersyukur dengan turunnya hujan. Sebagaimana adab-adab yang Rasulullah SAW tuntunan kepada kita. Membaca doa ketika ada petir, diperintahkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ini doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Sebagian di antara kaum muslimin tidak mengetahui doa-doa atau adab-adab ketika seseorang turun hujan. Dia harus ngapain? Dia bingung. Dia harus ngapain? Dia susah. Dia yang ada hanya lisannya yang mengumpat dan mengumpat. Ini perlunya lisan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibimbing sesuai dengan bimbingan Al-Qur'an dan Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah, sehingga setiap kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan dan kebaikan dan kebaikan. Bukankah ketika kita sembari beristirahat, meneduh, sembari kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatani, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani khafifatani fil lisan, dua kalimat yang ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan, habibatani ilar rahman, namun dicintai Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kondisi kita masing-masing berbeda-beda. Kondisi pendidikan kita berbeda-beda. Pengetahuan kita terhadap ilmu juga berbeda-beda. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk bersemangat dalam mencari ilmu, karena dengan ilmu inilah yang Allah akan mengangkat derajat seorang orang tersebut dengan ilmu tersebut. Ada orang ketika hujan berteduh, dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan chat, membalas chat teman-temannya. Nikmat yang Allah berikan berlalu begitu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalan kebaikan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki petunjuk atas seorang, kebaikan atas seorang, yufaqihu fid din, maka Allah fahamkan dia terhadap agama ini. Ketika orang sudah faham turun hujan, apa yang dia harus lakukan? Berdoa, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah doa yang Allah kabulkan salah satu di antaranya ketika hujan turun? Itu doa yang Allah kabulkan. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk di antara hamba-hambanya yang istiqomah menjaga lisannya untuk tidak mengumpat, untuk tidak mencela hujan. Karena mencela hujan ini merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, pujian yang penuh keberkahan di dalamnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang istiqamah mengikuti jalan sunnahnya hingga hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang Allah berikan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Bentuk penjagaan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan memposisikan kita sebagai seorang hamba. Kita ini bukan setan. Kita bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah. Kita juga bukan setan yang selalu berbuat salah. Kita manusia, harus seimbang. Bukan berarti manusia yang sempurna itu manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Tidak. Kita bukan malaikat. Kita manusia. Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW, kullu bani adamun khatta'un. Setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, selalu berbuat salah. Khatta'un ikut wazan fa'al, berarti selalu berbuat salah. Wa khairu khatta'in, dan sebaik-baiknya mereka yang berbuat salah at-tawwabun, orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perkara yang kecil, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan taubat itu menjadi wasilah kita untuk mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perlu kita rinci ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu adama yasubud dahra wa ana dahru. Manusia menyakitiku, dia mencaci maki masa atau waktu, padahal akulah pemilik masa. Uqallibul laila wan nahar, akulah yang mengatur malam dan siang. Dalil di atas firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menunjukkan tentang larangan mencela waktu. Kasus mencela waktu sama dengan kasus mencela hujan. Tidak ada beda antara waktu dan hujan. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita dilarang untuk mencela hal tersebut. Ya. Perlu kita rinci, tidak semuanya perkara yang mencela itu atau memberikan ciri terhadap sesuatu itu mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, memberikan ciri kepada seseorang si fulan, fulan yang siapa? Karena di sini nama fulan ada banyak. Ada fulan A, B, C. Oh fulan A yang pincang itu boleh memberikan gelar kepada seseorang dengan ciri-ciri tertentu. Sebagaimana para sahabat menyebut Abu Hurairah dengan panggilan Abu Hurairah, yang itu bukan nama yang sebenarnya, namanya Abdullah bin Sakhr. Hal yang seperti ini diperbolehkan. Sebagaimana ketika kita sebatas memberitakan tentang adanya hujan. Seseorang mengatakan misalnya, sepatu saya rusak karena kena air hujan. Motor saya macet karena kebanjiran atau kehujanan. Perkara yang sebenarnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah yang ini hukumnya haram, keluar dari mulut kita, yaitu mencela hujan dengan masuk mencela ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang mengatakan, ini hujan, ngapain turun? Bikin tambah macet, ya sebel, ya.
Hujan terus, pagi-pagi sudah hujan, saya nggak bisa berangkat kampus, saya nggak bisa ngajar. Gara-gara hujan, Pak saya terlambat. Gara-gara hujan, Pak saya gini. Termasuk bagian dari mencela yang ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita di antara hamba-hambanya yang istiqomah di atas jalan kebaikan yang Allah kehendaki, untuk tetap istiqomah sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, sehingga setiap kalimat yang keluar dari lisan kita qala Allah qala Rasul, sesuai dengan bimbingan ulama yang soleh. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana warhamna, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liman dakhala baytina mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ij'al akhira kalamina bi kalimati la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimus shalah.